cuitan abang ini semakin fokus dan bahasa anak-anak sekarang ngegas gitu. Kenapa bang? Tapi makin kesini saya lihat makin lama makin double. Ya, jadi gua kuasa, lu mau apa gitu. Nah kalau pejabat, presiden dan kawan-kawannya udah ngambil sikap ini, tidak bisa lagi pakai bahasa yang terlalu halus dan persuasif. Harus pakai bahasa yang direct, to the point. Tetapi kami menyadari bahwa buzzer-buzzer ini ada yang nyuruh, ya kan, yang miskin fakta, miskin logika, miskin kosakata. Itu puluhan ribu semalam, tim saya bersihkan setiap malam puluhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, sore ini saya punya narasumber. Saya nggak bilang tamu ya, nanti kesannya datang ya. Saya punya narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Namanya sudah sangat kita kenal sebagai orang pergerakan juga, dari mahasiswa, dan beberapa kali masuk lingkaran kekuasaan dengan posisi-posisi yang sangat strategis dan menentukan. Dr. Rizal Ramli. Gimana Bang Rizal? Sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan Republik kita yang lagi sakit ini bisa sembuh secepatnya. Iya, saya ingat Mas Adi Masardi ya. Kita sehat semua, yang sakit negaranya, pejabatnya. Saudara sekalian, Bang Rizal ini termasuk aktif di medsos, khususnya Twitter, dan saya harus ngaku ada orangnya, beberapa kali saya ambil cuitannya untuk tema-tema podcast saya. Nah Bang Rizal, saya kira banyak netizen lain memperhatikan cuitan-cuitan abang ini semakin fokus dan bahasa anak-anak sekarang ngegas gitu. Kenapa bang? Kan sebelumnya kan terkesan lebih lebih soft gitu. Gimana bang? Memang dulu-dulu tweet saya atau berita, testimoni saya di sosial media rata-rata soft, persuasif, betul. Ada faktanya dan ada analisanya. Betul. Dengan harapan para pejabat cukup awas, cukup terbuka hatinya untuk melihat perspektif baru. Tapi makin kesini saya lihat makin lama makin double. Ya, makin bahasa Sundanya kuma aing lah, aing kuasa, ya, kuma aing dah. Jadi gua kuasa, lu mau apa gitu. Nah kalau pejabat, presiden dan kawan-kawannya udah ngambil sikap ini, tidak bisa lagi pakai bahasa yang terlalu halus dan persuasif. Harus pakai bahasa yang direct, to the point, ya, jelas arahnya. Karena nggak bisa kita ini membiarkan Indonesia makin lama makin anjlok ke sistem negara otoriter. Kita harus stop. Karena kita kan dulu berjuang all out untuk menghentikan pemerintahan yang otoriter dengan segala konsekuensinya. Masa kita biarkan buat tumbuh berkembang kembali sikap-sikap otoriter dan dinastik ini. Bang, akibatnya kan ada risiko bang. Abang yang sudah, saya pikir ya, kalau sebagian besar juga setuju memberikan masukan-masukan dengan dua cara soft amat tadi, to the point tadi, akibatnya kan netizen juga nggak semua sepakat. Bahkan ada pasukan khusus yang kita sebut buzzer RP itu membuli dengan kata-kata yang istilah abang tadi itu nggak ngomong konten gitu kan ya, lebih pada personal, bully segala macam. Itu risiko-risiko ini kan kadang-kadang orang nggak siap juga bang. Ya memang kalau kita istilahnya
terlalu sensitif, baperan ya, baperan. Hujatan-hujatan yang dilakukan oleh buzzer itu bisa kita shock, bisa kita down. Tetapi kami menyadari bahwa buzzer-buzzer ini ada yang nyuruh. Karena jelas kok kalau saya tenang-tenang aja nggak ada tuh reaksi buzzer. Begitu saya nyentil bosnya itu bisa puluhan ribu satu malam, ya kan? Yang miskin fakta, miskin logika, miskin kosakata, cuman iri, nyinyir, pecatan, cadel, itu puluhan ribu semalam. Sehingga kalau saya baca Twitter saya nggak bisa baca, yang lain juga nggak bisa baca. Jadi terpaksa tim saya bersihkan setiap malam puluhan ribu itu. Saudara, saya coba ngebayangin kalau saya pada posisi seperti Bang Rijal dibully ribuan sehari, aduh, udah ngumpet aja, udah matiin Twitter deh, gitu. Oke, itu sebagai pengantar aja bagaimana nasihat-nasihat seorang yang punya kepedulian, lalu bahkan bukan oleh para pajar Bang, bahkan oleh para pejabat yang berwenang, yang sedang menjabat pun diterjemahkan sebagai kebencian ya Bang ya. Kan ada Bang yang begitu Bang ya. Iya, sebetulnya syahwat politikmu hentikan apa segala macam gitu ya. Benci itu kan kalau kita nggak, harus dibedakan loh. Yang kita bahas itu, yang kita kritik itu adalah kebijakan publik. Ya, karena kebijakan pejabat publik bisa merugikan rakyat, bisa merugikan bangsa dan negara. Jadi nggak ada hubungannya dengan personal. Secara pribadi sih, hubungan saya tetap baik sama banyak orang di dalam maupun di luar kekuasaan. Karena kalau mereka nggak pejabat, nggak penting mereka, ya buat dimension aja nggak penting. Ya kan, justru karena mereka pejabat merumuskan kebijakan publik, ya, dan konsekuensinya ya wajarlah dapat saran atau kritik atau alternatif. Jadi ini bagus sekali saudara sekalian penonton Bang Edi Channel yang Bang Rijal barusan katakan, karena di kalangan kelompok Islam itu juga ada suka salah tafsir. Kalau kita ngomongin pejabat dianggap kita gibah Bang. Gibah itu ngomongin orang di belakang. Gibah itu dalam bahasa agama kita kalau benar itu menjadi gibah, kalau salah itu fitnah, kalau nggak benar. Tapi orang lupa bahwa yang kita omongin itu bukan si A, si B, si C, tapi si A, si B, si C sebagai pejabat publik. Yang apapun keputusannya, ucapannya itu akan berdampak kepada publik, pada rakyatnya. Betul. Nah, itulah sebabnya kenapa tidak semua ngomongin orang, kritik orang itu bisa disebut gibah. Anda tahu di Al-Quran itu disebut Fir'aun diomongin, Abu Lahab diomongin, Namrud diomongin, itu kan Allah nggak sedang bergibah, Allah ngasih tahu ini loh contoh-contoh orang-orang yang jahat dan sebagainya. Saya kira demikian saudara sekalian, sangat bermanfaat dan mencerahkan. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua bangkit melek bahwa Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja, gitu Bang ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.